Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini yang berbahagia, kita semua bisa berkumpul meskipun lewat daring dalam acara Talhib Ramadan DPD PKS Kabupaten Serang. Alhamdulillah, kita sudah menapaki penghujung bulan Sya'ban, di mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas kiranya jika kita yang pertama kali adalah mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan sekarang ini telah memberikan nikmat yang begitu banyak untuk kita semua. Di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat iman. Semoga kita terus istiqomah berada di jalannya. Salat dan salam kita limpahkan pula kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk kita semua. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua MPD DPD Kabupaten Serang, yang kami hormati pula Ketua DPD PKS Kabupaten Serang beserta BPH, yaitu Sekretaris Umum dan Bendahara. Yang kami hormati Ketua Dewan Etik Daerah Kabupaten Serang serta jajarannya, para pengurus DPD Kabupaten Serang, para kader dan simpatisan DPD Kabupaten Serang, serta seluruh masyarakat umum, karena memang hari ini kita selain berada dalam Zoom meeting, kita juga insya Allah saat ini live streaming lewat YouTube, yaitu PKS TV Kabupaten Serang, insya Allah live. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua, kakak-kakak, teteh-teteh semua, jika memang nanti Zoom-nya sudah kuotanya penuh,
sudah melewati dari kuota, silakan bisa aktifkan YouTube channelnya, yaitu dengan membuka alamat channel PKS Kabupaten Serang. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan membacakan susunan acara kita, yaitu Tarhib Ramadan DPD PKS Kabupaten Serang 1442 Hijriah. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawatil Quran, yang ketiga adalah sambutan-sambutan, yang keempat adalah acara inti, yaitu Tausiah Ramadan. Insyaallah bersama Ustadz kita, yaitu Ketua Dewan Etik Daerah Kabupaten Serang, Al-Ustadz Kiai Haji Sahroji Ali Nuh LCMA. Dan acara yang kelima adalah doa sekaligus penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu dan untuk mengefektifkan waktu, kiralah kita mulai saja acara hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah hadir di tempat kita Al-Ustadz Ta'atillah. Beliau salah satu kader ya yang insya Allah berasal dari daerah Tirtayasa. Ini wilayah BPC 2. BPC 2 insya Allah. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Taatillah. Beliau jauh-jauh dari Tirtayasa datang kemari untuk melantunkan kalam ilahi ya. Alhamdulillah tadi beberapa ayat dikumandangkan. Di antaranya satu yang bisa kami sitir adalah agar kita senantiasa bersyukur pada Allah ya. Bahwasanya rasa syukur itu akan menolong kita terhadap pertolongan Allah. La in syakartum lazidannakum. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat. Insya Allah mudah-mudahan rasa syukur kita bisa kita wujudkan pada hari ini ya. Dengan menghadirkan diri kita, mengikhlaskan diri kita ya lewat Zoom di rumah masing-masing, yaitu mengikuti dengan baik agenda Tahrim Ramadan sebagai bagian dari Ansyitah Ramadan DPD-PKS Kabupaten Serang. Selanjutnya sebelum break, karena nanti ada break sebentar ya, sambil menunggu sambutan dari ketua kita, ada pantun yang ingin saya sampaikan. Hari ini hari UPA sebagai persiapan Tarhib Ramadan. Walaupun tidak tatap muka,
semangat tetap harus terdepan. Dan pantun yang kedua adalah sore-sore membuka HP, buka Zoom dan siapkan kuota. Kader PKS emang TOP BGT. Selain soleh-soleh, juga cinta pada bangsa. Demikian, terima kasih. Sebentar kita break karena mempersiapkan untuk sambutan dari ketua kita. Silakan Pak Operator untuk mencetal nasyid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita buka kembali sesi yang kedua ya setelah tadi pembukaan dan tilawah. Alhamdulillah para bapak-bapak dan ibu-ibu semua hadirin sekalian, di hadapan kita hadir Pak Pengurus Teras ya DPD Kabupaten Serang. Mungkin saya akan perkenalkan dulu. Yang paling kanan adalah Al Ustadz Raden Ike Erawan. Beliau adalah Ketua Majelis Majelis Pertimbangan Daerah DPD Kabupaten Serang. Di sebelahnya ada Ustadz Mas'ud sebagai Sekretaris DED, Dewan Etik Daerah PKS Kabupaten Serang. Kemudian sebelahnya lagi ada Ustadz Kiai Haji Sahroji Alinuh LCMA. Beliau adalah Ketua DED, Dewan Etik Daerah PKS Kabupaten Serang, dan beliau yang merupakan narasumber hari ini. Dan di sebelah saya Ustadz Agus Wahdiono sebagai Ketua Umum DPD PKS Kabupaten Serang. Alhamdulillah Ustadz-Ustadz kita sudah hadir menemani dan bersama kita semua di acara Tahlil Ramadan ini. Baik, selanjutnya pada acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DPD Kabupaten Serang, Ustadz Agus Wahdiono. Pada beliau kami persilahkan. Wa syirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Ketua MPD Kabupaten Serang Ustadz Ike, hormati Sekretaris MPD Mas'ud, Ketua DED Ustadz Syahroji, dan peserta online acara Tahlil Ramadan pada sore hari ini, pembimbing UPA se-Kabupaten Serang, struktur DPD, sekretaris, bendahara, dan kabit-kabit, kemudian ketua BPC, ketua DPC, dan pengurus di tingkat BPC dan DPC yang kami banggakan. Alhamdulillah, sore hari ini kita dapat bermuajahah walaupun di dalam kondisi pandemi. Alhamdulillah, agenda-agenda kita, baik kegiatan struktural, kegiatan kaderisasi, kegiatan yang sifatnya baik itu untuk pengkaderan maupun untuk peningkatan makna-makna ruyah dan sakofah kita tetap berjalan. Dan untuk hari ini, alhamdulillah kita bisa online secara Tahlil Ramadan. Mungkin apa itu pengurus-pengurus yang baru ataupun dari level ranting yang mengikuti pada sore hari ini bertanya-tanya apa itu tarhib. Maka sebagai mukadimah saja, tarhib kalau mungkin dari bahasa dari fiilnya tadi ya, rahaba yurahibu tarhiban. Bahasa lugatnya adalah bahasanya menyambut dengan gembira, menyambut dengan kelapangan hati dengan akan datangnya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kalau penduduk Arab ketika menyambut tamu itu luar biasa. Itu dengan lapang hati, dengan suka, dengan gembira. Apalagi ini akan datang tamu agung, yaitu Ramadan. Bulan penuh dengan mubarak, syahrul mubarak. Kemudian penuh ampunan. Bulan di mana dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dilipat gandakannya amal. Bahkan ada satu keistimewaan di sana, yaitu satu malam. Yang di mana satu malam ini kalau kita beribadah, akan sama nilai ibadahnya, yaitu dengan 1000 bulan. Apakah itu? Yaitu malam Lailatul Qadar.
Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang ketika kita beribadah di situ, nilai pahala, nilai kebaikannya lebih dari 1000 bulan atau dikonversi dengan 83 tahun. Ini kalau hitung-hitungan konversi amal. Tapi di dalam segi pendewasaan, dalam segi manfaatnya, maka kita berharap dengan datangnya Ramadan ini jangan kita anggap sebagai yang biasa-biasa saja, apalagi dengan keluh kesah. Wah, Ramadan lah. Justru dengan gembira akan datangnya tamu agung. Kita sambut, kita persiapkan secara ruhiyah, kemudian secara fikriyah, secara jasad, kemudian secara badan kita jaga kesehatan kita dengan kondisi kesehatan. Insya Allah Ramadan nanti menjadi bisa terlaksana dengan baik sehingga gelar la'alakum tatakun akan kita. Nah, untuk itu maka di awal menjelang Ramadan ini sebagai struktur DPD Kabupaten Serang mengingatkan melalui tarhib, mengingatkan melalui kajian-kajian yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Sahroji, apa itu tarhib Ramadan, apa itu amalan-amal yang akan dilaksanakan sehingga kita dari Ramadan ini nanti kita harapkan menjadi Ramadan terbaik. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan ini yang terbaik, apakah Ramadannya ke depan kita nggak tahu umur kita sampai mana, maka kita manfaatkan. Tamu yang akan datang ini kita sambut dengan gembira, kita isi dengan maksimal sehingga bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar lewat rutinitas tahun ke tahun, tapi kita isi sehingga Ramadan yang akan datang ini kita berharap menjadi Ramadan yang terbaik dan menjadi Ramadan yang akan menolong kita, amalan-amalan yang akan menolong kita di yaumul qiyamah. Untuk itu kami mengharapkan sebagai struktur, insya Allah kita sambut dengan gembira dengan apa? Nanti kita pasang spanduk-spanduk tentang akan datangnya Ramadan. Ada imsakiyah akan kita seru kepada tetangga kanan kiri kita. Kita buat yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan kepada masyarakat, kepada kanan kiri kita sebagai struktur BKS, kita buat. Maupun nanti dengan memberikan takjil, dengan menyapa, mengingatkan bagaimana di Ramadan itu yang bulan dibukakannya pintu-pintu surga. Jangan sampai dengan dibukanya pintu surga kita amalan biasa-biasa saja. Kita berbuat yang terbanyak, yang terbaik. Dan ditutupnya pintu neraka jangan sampai justru kita membuka celah-celah amalan yang akan membuka neraka. Kita justru bermalas-malasan, bermaksiat dan sebagainya. Kita ingatkan kalau tetangga kita, saudara kita yang tidak puasa ataupun dengan alasan apapun, kita ini bulan yang penuh berkah, penuh dengan pelipat ganda. Untuk itu berharap sebagai pengurus DPD, pengurus struktur DPC, pengurus BPC, yuk fastabiqul khairat di dalam Ramadan ini, sehingga kita mengharapkan di Ramadan ini gelar la'alakum tatakun akan kita dapatkan. Bismillah, insya Allah kita bisa dengan menjaga kesehatan, menjaga fisik kita, menjaga pikir kita, menjaga ruhiyah kita, insya Allah ke depan kita akan menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Itu saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, terima kasih banyak kepada Ustadz Agus Wahyudiono sebagai Ketua Umum DPD PKS Kabupaten Serang yang telah memberikan sambutan untuk acara hari ini, yaitu tarhib menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Selanjutnya mungkin tanpa berpanjang kalam, sebelum dimulai kajian yang bertemakan menyambut Ramadan secara optimal, yang materi ini akan disampaikan oleh Ustadz Sahroji Alinuh, Dr. Sahroji Alinuh LCMA. Beliau adalah Ketua Dewan Etik Daerah PKS Kabupaten Serang. Saya akan menyampaikan pantun dulu. Warna orange, warna kesukaan, dipilih PKS jadi simbol pilihan. Memasuki penghujung bulan Sya'ban, mari ucapkan marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Pada Ustadz Sahroji, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una.
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya hormati Ketua MPD Ustadz Redhan Ike, Sekretaris DED Ustadz Mas'ud, dan Ketua DPD Ustadz Agus, hadirin dan hadirat, ya, baik yang hadir lewat offline atau online, dimanapun antum berada, ainama kuntum nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yubarika lakum. Kita berharap dan mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun antum berada, diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya, telah kita terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika datang bulan Rajab dan Sya'ban, kita mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terus ya, dengan penuh kerinduan, ya, penuh pengharapan agar kita dijumpakan, ya, ditemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bulan Ramadan. Insyaallah, ya, idza kunna ala qaidil hayat, jika Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita, ya, masih hidup, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, tentunya mudah-mudahan, ya, sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Ketua DPD kita, Komandan kita, Kabupaten Serang, ya, mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita, di mana Madrasah Ramadaniyah ini mengeluarkan alumninya, ya, menjadi munfiqin, mustaghfirin, mutasaddiqin, ya, orang yang ahli infak, ahli sedekah, ahli salat, ahli zikir dan sebagainya. Karena memang di mana ketika datang, ya, detik-detik awal detik bulan Ramadan itu masuk, disitulah bertaburan rahmat, bertaburan maghfirah, ya, berkahan di Ramadan yang sangat luar biasa. Ya. Oleh karena itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Ya. Di antaranya adalah Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Ini doa, ya, kita bisa ucapkan terus, ya, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Ya Allah, gitu, ya, datangkanlah kepada kami, ya, awal bulan Ramadan, hilal bulan Ramadan dengan penuh ketenangan, dengan penuh keimanan, dengan penuh keselamatan, dan dengan penuh tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini doa yang sangat luar biasa, ya. Kita siapa yang tidak ingin kita beribadah dalam keadaan tenang? Tentunya semua kita mau. Ya. Tentunya kita mau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ritual-ritual ibadah ini dalam keadaan ketenangan, dalam keadaan tenang, ya. Dalam keadaan aman sentosa, dalam keadaan iman. Artinya apa? Betul-betul keyakinan, ya, penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Ramadan ini, ya, kita meyakini, ya, dengan hati, ya, bukan hanya dengan mulut saja, ya, betul-betul Ramadan membawa keberkahan kepada kita, membawa maghfirah, membawa ampunan, dibukakannya pintu surga, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, apa persiapan, ya, yang harus kita lakukan, ya, untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini? Ya, mungkin ada dua yang perlu kita betul-betul perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, ya. Yang kedua, hablum minannas. Hablum minallah, ya, berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu adalah perintah, bukan hanya saja di bulan Ramadan, ya, tapi juga di bulan-bulan yang lainnya. Allah menyuruh kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Ya. Bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu, ya. Wa jannatin arduha, ya, dan surga yang lebar dan luasnya, as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi, ya. Uiddatil muttaqin, yaitu yang disediakan oleh untuk orang-orang yang bertakwa, gitu, ya. Kita lihat bagaimana luasnya surga, Allahu Akbar. Bahkan pintunya saja, ya, pintunya saja. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innama baina misra'aini min masari'il jannah kama baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Syam wa Busra. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz, ya. Jadi pintunya saja
pintunya aja lebar sekali. Coba kita lihat sekarang, ada nggak pintu, ya pintu rumah kita yang lebarnya 10 meter? Jarang sekali kan, ya. Pintunya lebar. Ini pintu surganya saja, ya pintunya surga. Dari Mekah ke Hajar. Jadi Hajar itu ada di antara Bahrain dan Qatar, Ustaz, ya, di antara Bahrain dan Qatar. Kemudian Busra itu Syam, ada di Syam, luar biasa. Jadi kalau ya kira-kira diperkirakan ya orang pernah menghitung ya, jadi sekitar 1273 km itu pintunya saja. Pintunya saja, Allahu Akbar. Coba kalau mungkin ya antum pernah masuk ke sebuah istana gitu ya, atau hotel yang mewah ya, pintunya besar nggak? Biasa aja besar, nggak lebar banget gitu ya. Tapi ketika kita masuk, Allahu Akbar, disambut dengan para penerima tamu yang luar biasa, disediakan dipan-dipan, kemudian permadani, makan juga tinggal makan. Mungkin kalau kita di hotel tinggal call aja nomor sekian. Itu di dunia, apalagi di akhirat ya. Tawildanu mukhalladun, misalkan para pembantu-pembantu yang betul-betul servis kita, Ustaz. Ya. 1273 kilo itu sepintunya aja, sekitar lah begitu ya, sekitar itu. Karena Rasulullah SAW sudah jelas sebutkan ya, di antara Mekah dan Syam, luar biasa. Bahkan satu pohonnya saja ya, ada pohon ya, inna fil jannati lasyajaratan yasir raqibu fi dhilliha ya mi'ata amin la yaqta'uha abadan. Iqra'u ma syi'tum wa dhilli mamdud. Sungguhnya di surga itu ada pohon yang panjangnya ya, yang panjangnya itu mi'ata amin. Seseorang berjalan dengan jalan cepat 100 tahun tidak pernah berhenti. Allahu Akbar. Kita jalan 2 jam, 3 jam bawa mobil ya, gimana Ustaz? Ya kadang mau ke toilet lah, lapar lah, mau macam-macam ya kan? Itu. Subhanallah, Allah sediakan buat kita, itu sangat luar biasa. Jadi Ramadan ini ya merupakan minnatun minallah subhanahu wa ta'ala. Anugerah daripada Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat Nabi Muhammad SAW ya, yang tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Bayangkan kalau kita harus berlomba dengan umat-umat terdahulu ya, kalau misalkan tidak ada Ramadan, tidak ada Lailatul Qadar misalkan, mereka umurnya 1000 tahun ya. Bahkan mereka jadikan umur Nabi Muhammad itu 63 sajdatun wahidah katanya. Satu sujud mereka bisa 60 tahun. Jadi ini merupakan anugerah ya. Anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala ya di bulan Ramadan ini. Yang mana kita bisa melampaui ya secara amal ya umat-umat yang terdahulu. Adanya Lailatul Qadar. Maka hablum minallah ini ya perlu kita tingkatkan dan perlu kita kuatkan ya. Kita berjalan dengan pelan, Allah berjalan dengan cepat kepada kita gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita fafirru ilallah katanya. Larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita takut tsunami lari ke gunung ya. Takut gunung gempa lari kemana enggak tahu ya. Tapi kita takut dan pada Allah ini kita berjalan ya menuju Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Musa wa ajiltu ilaika rabbil tarda. Kata Musa ya, saya bersegera kepada engkau Allah untuk agar engkau ridho. Bersegera ya. Terus berdoa ya, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam ya. Di antara cara bagaimana kita berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya berdekat dengan Al-Qur'an. Karena itu adalah kalamullah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Qur'an inilah ya, di situ ya kita dapat bisa mentadaburi message ya daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah nak dari kita, apa yang Allah mau dari kita. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk senantiasa dijadikannya kehidupan ini ya ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, gitu ya. Ini karena kita tidak selamanya ya, kita tidak selamanya Pak Agus juga enggak selamanya jadi ketua DPD ya. Harus lengser juga Pak Agus ya. Gitu. Harus diganti gitu. Pak Ika juga sama, semuanya kita gitu. Kita tidak ada yang kekal di sini ya. Kata Imam Syafi'i, "Wa man 'asha fid dunya alfan aw alfaini fala budda yawman yasiru ilal qabri." Jadi kita jangan sampai kita disibukkan dengan dunia. Sebagaimana yang kata Ibrahim bin Adham mengatakan, "Nuraqi'ud dunyana bi tamziqi dinina fala yabqa dinuna wala ma nuraqi." Ya. Nuraqi'ud dunyana bi tamziqi dinina. Kita menyulam ya dunia kita ya
dengan merusak agama kita. Ya. Tidak ada lagi agama yang nempel di kita dan juga tidak ada dunia yang kita dapatkan. Ya. Tapi sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu luar biasa. Ya. Sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud ya kepada para sahabat, kenapa menjadikan sahabat itu adalah orang yang terbaik gitu ya? Karena mereka adalah azhaduhum fid dunya ya wa arghabuhum fil akhirah. Karena mereka itu adalah orang yang paling zuhud dalam dunia dan orang yang paling rindu dengan akhirat. Ya bukan berarti tidak berusaha, bukan tidak berarti berdagang dan sebagainya, tidak. Karena memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi para sahabat itu kaya raya ya. Orang al-asyaratul mubasysyirina bil jannah ya. 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga itu rata-rata adalah kaya raya ya. Tapi mereka qalbuhum mu'allaqun bil masajid ya. Hatinya senantiasa terpaut dengan masjid ya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan bagaimanapun. Ya, maka salah satu cara untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala ada dengan kalamuhu ya. Dengan undang-undang Allah yang Allah turunkan kepada kita. Luar biasa. Contohnya saja misalkan ya. Jadi Al-Qur'an ini adalah syah di mana diturunkannya ya. Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ya. Contoh saja kalau kita membaca Qul huwallahu ahad saja ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, banallahu lahu qasran baitan fil jannah ya. Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Itu baca Qul huwallahu ahad aja. Li'annahu ta'dilu thulutsal Qur'an, karena dia mencakup sepertiga Al-Qur'an. Ada lagi dalam hadis lain ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, banallahu lahu qasran fil jannah, istana di surga. Allahu akbar. Sekarang kita ada yang belum punya rumah ya, masih ngontrak dan sebagainya gitu ya. Baca Qul huwallahu 10 kali insyaallah ya. Allah ya di surga gitu ya. Amin ya rabbal alamin ya. Mungkin saya singkat saja. Yang kedua ya, tetap dengan Al-Qur'an kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berdoa memohon ampun ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Supaya agar Allah ya mengampunkan dosa kita. Imam Ali radhiyallahu anhu ya pernah berkata, wailul liman halak wa ma'ahun najat. Sungguh celaka orang yang celaka itu gitu ya. Wail ya, wail ya. Neraka bagi orang yang celaka. Wa ma'ahun najat, padahal dalam dirinya ada penyelamat ya. Ada penyelamat. Qila wa man najat, apa itu penyelamat? Qala al istighfar. Jadi kita perbanyak istighfar sebanyak-banyaknya ya. Semua orang mampu zikir dan sebagainya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya kalau sebelumnya ya kita zikir sekian, tambah lagi karena memang ini adalah kesempatan kita untuk bersyukur dengan lisan yang Allah telah berikan kepada kita ya. Jadi la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Tidak ada baiknya ya bagi kita ini ya dari bisikan-bisikan mereka kecuali orang apa? Orang yang menyuruh kepada kebaikan ya, atau sedekah, atau orang yang mengislah bainan nas, mendamaikan ya orang lain yang sedang berseteru ya. Yang kedua ya, hablum minan nas ya, bagaimana kita betul-betul kuatkan, optimalkan kedekatan kita dengan orang lain ya. Tasamuh bainan nas, saling memaafkan ya di antara manusia, karena itu adalah perintah Allah. Bagaimana diterima amal? Tuftahu abwabul jannati yaumul itsnain wa yaumul khamis ya, illa al mutakhasiman ya. Dibuka pintu surga setiap hari Kamis ya, setiap hari Senin dan hari Kamis, kecuali orang yang sedang berseteru. Ini ya, sedang berseteru. Fayughfar likulli 'abdin illa al mutakhasiman. Diampunkan dosa-dosanya kecuali orang yang sedang berseteru, yang ada iri dengki dan sebagainya ya. Maka dikatakan angziru hatta yastaliha. Angziru hatta yastaliha. Angziru hadzaini hatta yastaliha. Angziru hadzaini hatta yastaliha. Tunggu ini ya. Akhirkan ini. Jangan diampunkan dulu sampai dia berdamai betul-betul ya. Jadi yang berbaikan sekarang baikan ya, mohon maaf ya. Jadi suami yang sering begaduh sama istrinya, istri begaduh sama suaminya gitu, diam-diaman gitu kan, seperti itu. Sekarang waktunya ya. Agar apa tujuannya? Agar Allah ridho kepada kita. Agar dosa-dosa kita ampuni Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ketika kita ada masalah dengan jiran dan sebagainya ya, kita berbaik-baik dengan mereka. Karena apa? Ritual ibadah itu ya, ritual ibadah itu yang wajib itu hanya sedikit sebenarnya, Ustaz. Hanya sedikit ya.
Al-faraid hanya mungkin kalau kita sholat 5 waktu kali 5 menit atau 10 menit, ya 50 menit aja Ustaz ya. Tapi selanjutnya selain itu apa? Al-muamalah bainan nas. Ya, bagaimana kita betul-betul mengoptimalkan kedekatan kita dengan saudara kita, gitu ya, saudara kita. Banyak hadis sekali. Bagaimana Allah itu memperhatikan tentang dalam Al-Quran tentang tetangga. Ya, tetangga. Bahkan hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, ya, maka jangan sampai dia menyakiti tetangganya, ya. Apapun itu keadaannya, muslimuhum wa kafiruhum, abiduhum wa fasiquhum, ya, saghiruhum wa kabiruhum. Jadi tetangga itu, ya, kata Imam Ibnu Hajar, ya, dia mencakup seluruh tetangga semuanya. Jangan sampai mengatakan, saya nggak punya tetangga saya begini. Enggak boleh itu. Justru itu adalah ujian kita, ya. Ujian kesabaran bagi kita. Jadi dalam tetangga itu ada surga, ya. Dalam tetangga ada surga, ya. Jadi fala yudijarahu. Dalam hadis lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, ya, maka berbuat baiklah kepada tetangga, ya. Kita enggak ada garam gitu, ya. Kita minta sama siapa? Enggak, sama tetangga. Enggak ada kalau kita misalkan waliyadzubillah misalkan rumah ada kemalingan atau kebakaran, apa kita langsung grup WhatsApp? Enggak, tetangga yang kita minta tolong, ya. Dan luar biasa, ya. Dalam tetangga itu adalah Allah kirimkan, ya, tetangga, ya, kepada kita itu adalah apa? Agar kita berbuat baik kepada mereka, ya. Agar kita betul-betul mendapatkan pahala daripada mereka. Jadi muamalah bainan nas, ya. Di 50 menit itu ritual ibadah yang wajib, ya. Kemudian selain itu adalah bagaimana kita betul-betul, ya, bermuamalah bainan nas, ya. Jadi ma'asyiral muslimin itu dua pokok yang penting, ya, bagi kita. Bagaimana kita sekarang at-tasamuh, salamatus sadr, itu penting sekali, ya. Bagaimana kita berlapang dada, ya, memaafkan orang lain, Ustaz, ya. Bagaimana kita betul-betul bisa bertemu dengan Ramadan ini, ya, dalam keadaan tenang, ya, dalam keadaan tentram, ya, dalam keadaan nyaman dan sentosa, gitu. Ikhwas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, ya. Kenapa kita semua ini lakukan? Kenapa kita puasa ini kita lakukan capek-capek, penat-penat, ya. Kemudian kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, in ahsantum li anfusikum, ya. Jika kalian berbuat baik, ya, tentunya kebaikan itu kembali kepada kita sendiri, gitu. Kenapa? Karena kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, mengharap surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita tidak tahu apakah kita dapat jumpa enggak dengan Ramadan ini, tidak tahu, wallahu alam, enggak tahu. Tapi yang jelas akan mati, ya. Dan kematian itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi imma fil jannati wa ma fin nar wa yuqalu lahu hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apabila di antara kalian meninggal, kata Rasulullah, akan diperlihatkan di kuburannya tempatnya pagi dan petang. Kalau di surga diperlihatkan itu, diperlihatkan. Nih tempat kamu di surga. Allahu Akbar, ya. Luar biasa. Disitulah kerinduan orang-orang ahli kubur itu. Ahli kubur itu merindukan apa? Merindukan cepat, ya Allah, datangkan hari kiamat. Begitu. Ya Allah, cepatkan hari. Karena apa? Karena janji, karena kenikmatan yang dia akan dapat. Dia di kuburan mendapatkan nikmat, Ustaz, ya. Mendapatkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan. Bahkan dengan melihat aja dia sudah nikmat. Betul enggak? Kita melihat pemandangan yang indah, luar biasa. Talazzul a'yun. Ya. Melihat anak-anak yang luar biasa. Melihat wajah-wajah insyaallah ahli surga ini, wajah-wajah saleh, nikmat sekali, ya, nikmat, ya, alhamdulillah. Taladzul ayun. Bagaimana lagi di surga, gitu, ya. Adapun ahli neraka bagaimana? Dikatakan ini tempat, ini api dan sebagainya. Allahu Akbar. Dia merintih, ya, nangis dan sebagainya. Agar apa? Agar jangan sampai didatangkan hari kiamat. Rabbila tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan datangkan kepada kami, ya, hari kiamat, karena enggak mau biarkan kami dipukul di sini, enggak apa-apa, enggak ada masalah, ya. Biarkan kami di kuburan, yang penting jangan sampai hari kiamat datang. Karena apa? Karena azab yang akan dia terima nanti lebih dahsyat daripada dia terima yang di kuburan.
Jadi seperti itu ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun ya profesi kita sebagai ketua ini, ketua itu, menteri ini, menteri itu, presiden ini, presiden itu, semuanya akan mati dan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita semua ya kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu semuanya ya diberikan istiqamah, diberikan kesehatan, lapang dada ya dan semuanya, dan kita mulai dari sekarang maafkan orang-orang yang salah kepada kita, atau kita memohon maaf ketika kita berbuat salah kepada orang lain, sehingga kita masuk dalam bulan Ramadan dengan penuh siap mental dan jiwa dan ruh ya. Mungkin itu saja Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Mas'ud, Pak Iko ya. Terima kasih Abang Soleh ya yang membawa acara pada sore hari ini ya. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini dengan mendapatkan derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyakum ajma'in. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi hadzal syahril karim, fi hadzal syahri Sya'ban ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Allahumma a'inna 'ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Dr. Sahraji Alim yang telah memaparkan tausiah hari ini tentang persiapan Ramadan secara optimal. Yang bisa ditarik simpulan, sebetulnya ada 2 poin saja persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah hablum minallah, dan yang kedua adalah hablum minan nas. Untuk hablum minallah juga ada 2 saja. Yang pertama, mendekatlah kepada Allah. Dan cara mendekat dengan Allah tidak ada lagi, yaitu dengan cara dekat dengan Al-Quran. Dan yang kedua adalah harus banyak berdoa. Sebagai ungkapan lisan ini yang telah Allah persiapkan untuk kita, sehingga kita bersyukur atas keberadaan lisan ini. Dan yang kedua adalah hablum minan nas, karena sesungguhnya ibadah wajib itu waktunya lebih sedikit daripada muamalah dengan manusia. Maka dengan 2 poin ini kita harapkan seluruh kader PKS ataupun kaum muslimin pada umumnya mampu menyambut Ramadan dengan gembira. Ada pantun, bulan puasa sudah tiba, perbanyak ibadah jangan terlewati. Kita sambut dengan gembira karena semangat Ramadan, semangat melayani. Agar PKS senantiasa di hati. Allahu Akbar. Baik, sebelum ditutup ada pengumuman dari Panitia Ansyitah Ramadan DPD PKS. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom kali ini, bahwasanya hari ini adalah agenda pertama Panitia Ansyitah rangkaian kegiatan Ramadan 1442 Hijriah, yaitu Tahrib Ramadan via Zoom dan live streaming. Insya Allah ada agenda selanjutnya yang akan dilaksanakan, yaitu ada kajian pekanan, kajian Ramadan, insya Allah juga via Zoom. Waktunya adalah setiap hari Ahad, dimulai tanggal 18 April, kemudian pekan berikutnya tanggal 25 April, dan tanggal 2 Mei. Waktunya adalah ba'da subuh,
mulai jam 5.30 sampai dengan 07. Diharapkan pada seluruh pimpinan pembimbing UPA untuk menyampaikan juga dan ikut mentaklimatkan kepada seluruh adonya agar menghadiri kajian ini. Kemudian yang kedua ada kegiatan berbagi bingkisan, yaitu tanggal 30 April 2021, sekaligus juga iftar jama'i kader PKS, buka bersama kader PKS pada tanggal 30 April 2021. Dan acara puncak panitia Ansyita Ramadan adalah silaturahim bulan Syawal sekaligus halal bihalal, insya Allah akan dilaksanakan tanggal 23 Mei 2021. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan semuanya. Baik, Al-Fakir, saya TB Muhammad Soleh selaku MC pada hari ini. Mohon maaf lahir batin apabila banyak kesalahan dan jazakumullah kepada para asatidz kita yang hadir pada hari ini. Demikian, dan pada Bapak Ibu yang ada di rumah, jangan lupa subscribe PKS TV Kabupaten Serang, YouTube yang memang ini baru lahir, baru bayi ya. Mudah-mudahan nanti aktif di YouTube-nya. Kemudian juga portal-portal media sosial yang kami miliki di PKS Kabupaten Serang, di antaranya fanpage Facebook dan juga di Instagram. Mudah-mudahan ini sarana dakwah kita agar senantiasa PKS bersama rakyat, dan target-target PKS diantaranya ada 2K ya Ustaz ya. Jangan dilupakan. 2K, menambah kursi dan menambah kader. Allahu Akbar. Demikian, wallahu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.